Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Putri dari program studi PPG Prajabatan Pendidikan Khusus tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Understanding by Design atau UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Hal ini berdasarkan dari materi yang telah saya baca dan telah saya pelajari. Nah, apa sih itu kurikulum? Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, lalu apa ya Understanding by Design? Understanding by Design atau UBD dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan bahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Nah, Understanding by Design ini merupakan suatu kerangka kerja untuk meningkatkan prestasi siswa melalui pengembangan standar kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan pengembangan profesional. Understanding by Design ini memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Berbeda dengan kurikulum atau pengembangan kurikulum lainnya ya. Kalau pada kurikulum lainnya itu biasanya menggunakan alur maju atau dirancang dengan dimulai pada pembuatan rancangan pembelajaran. Sedangkan pada Understanding by Design ini menggunakan backward design atau desain mundur yang artinya dalam mengembangkan kurikulum, tahapannya itu dimulai dengan menentukan hasil akhir yang diinginkan atau sasaran dan standarnya, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran, yaitu diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Lalu selanjutnya barulah merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan pengembangan kurikulum menggunakan pendekatan UBD atau Understanding by Design ini dimulai dengan tahapan mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Jadi sebagai pendidik kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu hasil yang ingin dicapai itu seperti apa. Hal ini didasari pada hasil asesmen yang telah pendidik lakukan, yang sudah kita lakukan sebelumnya kepada peserta didik. Dengan mengetahui kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa, kita akan mampu mengidentifikasi hasil yang kita harapkan muncul pada peserta didik atau siswa. Kemudian setelah mengidentifikasi hasil yang diinginkan, langkah selanjutnya yaitu menentukan bukti penilaian. Bukti penilaian ini berupa evaluasi-evaluasi dan asesmen-asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti untuk mengetahui nantinya hasil pembelajarannya itu akan seperti apa. Kemudian yang terakhir barulah merancang pembelajaran. Nah, dalam rancang pembelajaran ini juga tentunya didasari pada hasil asesmen yang telah dilakukan. Di dalamnya juga dimuat tentang hasil yang akan dicapai dan bukti penilaian yang akan diterapkan seperti itu. Jadi dalam merancang pembelajaran ini selain menentukan tujuan, memuat tujuan, juga memuat strategi, metode, pendekatan, kemudian media apa yang akan digunakan, juga bentuk evaluasi atau bentuk penilaian yang nantinya akan dijadikan bukti hasil belajar dari siswa atau peserta didik, seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.